Kami mengucap syukur buat kesempatan kami bertemu lagi malam hari ini. Oh, beri kami terus hati yang rindu bersekutu. Beri kami hati yang terus rindu ada di hadirat-Mu. Itu yang paling indah ya Bapak. Bapak, lagu-lagu yang kami naikkan bukan karena kami frustasi terhadap dunia. Kami tahu kalau Engkau utus kami, ada hal yang besar yang Engkau percayakan. Janganlah kami tersesat di dalam kami menjalankan misi kami. Jangan kami justru terlena. Jangan kami terjerat, bahkan terikat kuat dengan hal-hal di dunia yang sungguh sangat fana. Tolong kami Bapa, malam hari ini ada rahasia-rahasia besar yang Engkau kiranya singkapkan. Dan kami mau sama-sama belajar, menggali terus kedalaman firman, harta karun yang kekal, yang akan membawa kami semakin mengasihi Engkau, semakin kuat iman kami. Tidak harus, bahkan tanpa kami melihat, kami semakin kokoh berdiri di atas batu karang. Engkaulah batu karang yang hidup itu, ya Tuhanku Yesus. Terima kasih, kami minta Roh Kudus, Engkau yang menjaga hati kami, pikiran kami fokus, mengurapi kami malam hari ini dengan firman yang hidup. Terima kasih Bapa, kami akan menikmati makanan rohani malam hari ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kita langsung Amin. masuk ke tema ya. Ini kalau Tuhan itu kasih apa namanya, berkat itu luar biasa ya. Makin digali, makin saya terkaget-kaget ya. Oh, kok ternyata indah sekali begitu ya. Semoga malam hari ini saya bagikan dan menjadi kekuatan kita bersama. Izinkan saya share screen. Oke ya, terlihat Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini temanya sungguh hati. Ya, temanya sungguh hati. Ehm, kata atau frasa ya, sungguh hati itu kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu tidak banyak gitu ya. Tidak banyak. Coba kita lihat ya. Dan ini menjadi ayat yang dipegang seolah-olah menjadi ayat yang memberikan motivasi ya. Tapi sebetulnya ayat ini adalah teguran keras ya. Ayat ini teguran keras. Alangkah baiknya kalau coba kita lihat eh, di 2 Tawarik 16 ya. Kita mulai baca ayat yang pertama saja ya. Kita mulai dari ayat yang pertama supaya kita tahu kisahnya. Nah, 2 Tawarik Second Chronicles ya, 2 Tawarik 16 ya. Ini supaya kita paham konteks ya, kita paham konteks. 2 Tawarik 16 ini perjanjian Asa dengan Aram ya. Asa ini raja eh, karena bangsa Israel terpecah ya menjadi dua ya, jadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel.
Saya baca ayat yang pertama, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa. Jadi Asa ini memerintah Yehuda ya. Majulah Baesa. Baesa memerintah Israel, Raja Israel. Hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama, salah satu eh, kota lah begitu ya. Untuk mencegah lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak ini untuk menyuap ya. Ini menyuap ini dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu, ini kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa. Jadi Baesa sebenarnya punya perjanjian ya. Jadi Raja Israel ini Baesa punya perjanjian dengan Raja Aram ya namanya Ben-Hadad. Nah, tapi disuap supaya dibatalkan perjanjian itu berbalik untuk mendukung Asa gitu ya. Supaya ia undur daripadaku. Nah, Ben-Hadad kemudian bisa ya disuap dengan emas perak oleh Asa dan dia membelot yang tadinya mendukung Baesa menjadi mendukung Raja Asa. Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya berbalik malah ya, menyerang kota-kota Israel dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat ya, orang yang bisa melihat masa depan seolah seperti itu ya. Datang dia kepada Asa. Raja Yehuda itu katanya kepadanya, karena engkau bersandar, karena engkau mengandalkan manusia nih kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Nah, kemudian diingatkan, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, jauh lebih besar daripada kerajaan Israel begitu ya. Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun sekalipun begitu besar, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena engkau bersandar kepadanya, karena mengandalkan Tuhan, tentara yang lebih hebat saja sudah dikalahkan gitu ya. Heran. Kemudian kok bisa nggak percaya begitu ya, ragu terhadap Tuhan yang sudah menolong. Maka muncul ayat ini. Ya, jadi ayat ini adalah teguran keras, bukan ayat motivasi. Ya, sering dipakai sebagai ayat motivasi. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, ayat berikutnya atau bagian berikutnya dari ayat yang sama mengatakan apa? Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ya. Nah, tapi kita akan coba membedah ayat ini. Ketika saya bedah ayat ini yang sering dipakai orang, ya sering dikhotbahkan orang, ternyata
hubungan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain itu luar biasa. Ya, saya kasih garis bawah kekuatannya dan bersungguh hati, karena temanya bersungguh hati ya. Ada beberapa terjemahan yang saya ambil dalam King James Version begini bunyinya ya. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Jadi kata-kata bersungguh hati, terjemahan di bahasa Inggris itu banyak. Semuanya indah dan semuanya memberikan makna yang masing-masing memberikan kekuatan ya. Makin dalam begitu artinya. Yang hatinya perfect, sempurna. Hatinya sempurna untuk Tuhan, untuk Elohim Yahweh. Ya, itu terjemahan di King James Version. Tuhan itu menunjukkan kekuatan dirinya kepada orang-orang yang hatinya sempurna kepada Tuhan. Ya. Kemudian di dalam New English Translation ya, certainly, tentu saja, the Lord watches the whole earth carefully. Ya, yang tadi di bahasa Indonesia menjelaskan seluruh bumi ini dikatakan Tuhan itu mengamati dengan seksama, ya, seluruh bumi dengan hati-hati, dengan teliti, carefully. Nggak cuma sekedar lihat begitu saja, dengan sangat teliti dan siap. Oh, bayangin ya, dia melihat, dia siap begitu menemukan satu orang saja yang hatinya, those who are devoted to him, yang hatinya dipersembahkan ya kepadanya, langsung diberikan kekuatan karena dia mengamati dengan sangat hati-hati dan sudah siap untuk memberikan kekuatan ya kepada yang hatinya dipersembahkan, ya, yang hatinya melekat, ya, devoted, di apa ya, diperhambakan begitu ya kepada dia. Di dalam uh, International Version ISV, the Lord's eyes, mata Tuhan, keep on roaming. Ah, kalau kita pernah keluar negeri, ada istilah di handphone kita roaming, ya, roaming, pindah ke negara lain tapi tetap dapat sinyal, ya, roaming. Artinya apa? Melintasi batas. Di mata Tuhan akan melihat melintasi batas-batas apapun yang ada di bumi ini. Looking for those whose hearts completely belong to Him. Yang hatinya seutuhnya, sepenuhnya, selengkap-lengkapnya menjadi miliknya Tuhan. Ya, menjadi miliknya Tuhan. Dan dia bisa mendukung dengan kekuatannya. Ya, taruh kekuatan Tuhan, nggak ada batas. Nggak, nggak bisa dibayangkan seberapa Tuhan bisa memberi kekuatan. Nggak ada lawan. Tapi luar biasa ya. Jadi kalau kita hanya melihat bersungguh hati, kayak orang membaca ini nggak ada suatu em, kata-kata yang menohok begitu ya. Bersungguh hati ternyata itu harus sempurna.
harus sempurna. Kalau kita rasa hati kita belum sempurna untuk dipersembahkan kepada Dia, mari sempurnakan. Karena harus, ya, harus terus menuju kepada kesempurnaan. Jadi kalau em, kita dengar satu ayat ya, dalam perjanjian baru, hendaklah engkau sempurna karena Bapamu di surga sempurna. Lihat ayat ini. Enggak cuma di perjanjian baru diingatkan gitu ya. Tapi Tuhan pun memberikan kekuatan kepada dia. Ini pilih-pilih loh ya. Ternyata Tuhan juga pilih-pilih. Enggak, enggak semua orang mendapatkan hak istimewa, privilege, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Hanya yang hatinya dipersembahkan sempurna. Sekarang belum. Ya, disempurnakan. Disempurnakan. Seberapa kita bisa. Selain itu apa? Sempurna dengan tujuan dipersembahkan. Ini seperti korban, ingat nggak? Ya, kita nggak boleh mempersembahkan korban binatang yang cacat. Kita mempersembahkan hati kita juga nggak boleh cacat. Sempurna, ya. Dan hati ini nggak bisa dipersembahkan sebagian. Seutuhnya. Kalau bicara seutuhnya apa? Tidak ada satupun bagian dari hati kita yang masih kita simpan menjadi milik kita. Seluruhnya menjadi milik Tuhan. Nah, nanti kita lihat ya, ini luar biasa ya. Kata-kata yang dipakai, yang artinya perfect, yang artinya devoted, yang artinya complete, itu shalem. Ya, saya bukan ahli bahasa Ibrani gitu. Jadi saya copy paste aja dari dictionary ya, shalem. Artinya apa? Complete, lengkap ya. Mau itu dalam bentuk figuratif, mau arti sesungguhnya, dia lengkap. Tidak berkurang sedikit pun, lengkap, penuh, full, just, jujur, ya dibuat siap, peaceable, perfect, ya, sempurna, whole, seutuhnya. Dan kemudian kata-kata kekuatan, melimpahkan kekuatan, itu pakai kata-kata cazak, ya. Artinya nanti kita lihat nih ya, strengthen, menguatkan, help, menolong, arti lain banyak, menyembuhkan, mereparasi, memperkuat, fortify itu memperkuat kayak benteng, diperkuat gitu ya. Ada juga apa? Menopang supaya bertahan, hold fast gitu ya. Nanti kita lihat, karena sebetulnya kata-kata ini akan sinonim dengan kata lain yang dipakai di ayat yang lain, yang kalau dilihat secara konteks, secara utuh, maknanya itu more or less sama gitu. Dan kita jadi terkagum-kagum ya. Luar biasa ini firman ini ya. Kita lihat di slide selanjutnya ya. Kita lihat di slide selanjutnya. Iman adalah kompas bagi yang bersungguh hati. Iman ini kompas bagi yang bersungguh hati. Artinya apa? Orang yang tidak punya iman, dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Dan orang yang tersesat, boro-boro bisa memenuhi apa yang Tuhan harapkan. Ya,
Dia ngomong bersungguh hati tapi tersesat. Nggak bisa. Ya. Dia tersesat, dia tidak bisa bersungguh hati. Maka iman ini penting sekali. Ibrani 11 ini menjadi banyak hal yang mampu membuat kita memahami bagaimana sih bersungguh hati itu. Iman, Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar, pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat. Pada saat kita ada di daerah yang tidak kita kenal, apalagi contoh ya di lautan luas yang sekeliling kita lihat hanya air. Bagaimana kita yakin kita ke arah yang tepat? Tidak ada yang lain. Patokan kita hanya kompas. Ya, hanya kompas. Dan kita yakin kita menuju ke sana hanya dengan kompas. Tidak ada lagi bukti yang lain. Ya, dan dalam hidup ini, ketika tidak ada hal yang lain yang bisa membuat kita yakin, imanlah yang menjadi kompas. Maka di ayat yang keenam dikatakan apa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bahwa tanpa iman tidak mungkin orang bersungguh-sungguh mencari Dia. Wah, ya, ayat ini menegaskan begitu. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya apa? Tanpa iman orang tidak mungkin sungguh-sungguh mencari Dia. Ini kita pegang erat nih, ya. Tanpa iman tidak mungkin orang sungguh-sungguh mencari Allah. Dan kalau orang sungguh-sungguh mencari Allah, pasti ia orang beriman. Nah, maka di ayat-ayat selanjutnya dikatakan ayat 8. Karena iman Abraham taat. Abraham nggak mungkin taat kalau nggak punya iman. Abraham nggak mungkin sungguh-sungguh mencari Allah. Abraham nggak mungkin hatinya sempurna. Ya, kita akan kembali ke sana. Nggak mungkin Abraham mendedikasikan hatinya kepada Allah. Nggak mungkin Abraham hatinya utuh kepada Allah kalau Abraham nggak punya iman. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Maka kompasnya apa? Karena dia nggak tahu tempat yang ia tuju. Nggak tahu. Kompasnya iman. Karena ini bicara tempat, bicara arah gitu. Cuma iman kompasnya. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Kenapa? Dia siap diperintah kemanapun. Berangkat, berangkat. Tinggalkan, tinggalkan. Dia tidak yakin bahwa itu tempat dia harus menetap. Walaupun secara daging mungkin capek loh. Pindah-pindah terus. Ya, siapa yang di sini pekerjaannya kontraktor gitu kan? Kontrak, habis kontrak pindah lagi, habis kontrak pindah lagi. Capek loh. Ya, yang kos aja, nggak usah yang ngontrak. Yang kos nih mahasiswa, yang kos di luar kota. Itu nggak terasa loh, kita lama-lama menumpuk barang di kos-kosan. Beli sedikit, beli sedikit. Begitu mau pindah, kita harus beli koper lagi. Padahal datang dengan satu koper kecil, pindah kos kita mesti siapkan dua koper besar begitu. Itu capek loh pindah-pindah. Tapi itu yang dia lakukan. Dia di situ tinggal di kemah, ya. Walaupun
Orang bisa membuat rumah batu, tapi rumah batu menjadi permanen. Maka dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab apa? Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap, kan loh ya, ini belum ada buktinya, belum ada buktinya. Dan dia tidak melihat di sekelilingnya ada orang yang sudah mati haid bisa hamil. Nggak ada. Kita cuma menganggap dia Allah yang memberikan janji itu setia. Buktinya belum ada. Iman, bukti dari segala sesuatu yang tidak ia lihat. Dalam iman, ini sampai mati loh, ya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Berani nggak kita? Berani nggak kita bayar harga? Ya kan? Mungkin kalau orang dunia mencemooh, mentertawakan, ya kita, apa? Ya, dia percaya sesuatu yang akhirnya dia nggak peroleh. Apa untungnya? Nah, kalau dunia kan melihat semuanya dari segi apa? Untung rugi, untung rugi. Dan itu sudah dijungkir balikan oleh Tuhan Yesus ya di depan bait Allah karena orang-orang memperjualbelikan korban untung rugi. Ya, Tuhan dengan arti yang sangat luas. Kalau berurusan dengan Tuhan, tidak ada lagi untung rugi. Dia jungkir balikan meja-meja jual beli dari orang-orang yang akan mempersembahkan korban di bait Allah. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi apa? Kita ini bukan harusnya. Kalau mau sungguh-sungguh, kalau mau Tuhan memberikan kekuatan, mencurahkan kekuatan kepada kita, kita bukan tipe pengikut Tuhan yang taat karena berkat. Sampai pun kalau kita mati, kita tidak mendapatkan berkat-berkat jasmani seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena kita nggak berurusan dengan hal-hal duniawi, ya. Kita juga bukan taat karena sehat. Kadang kalau kita melihatnya, waduh, orang setia kok meninggal karena kanker ya. Aduh, saya ngeliat banyak banget orang-orang yang devoted, hidupnya dipersembahkan. Meninggal juga karena kanker, menderita ya gitu. Buat saya, mereka menunjukkan imannya. Mereka tidak kecewa karena Tuhan tidak menyembuhkan sakitnya. Karena mereka mengikuti Tuhan bukan karena mujizat. Mereka mengikuti Tuhan bukan karena sakit sembuh. Bukan karena miskin jadi kaya. Bukan. Karena iman. Karena iman. Mereka bisa melihat di balik itu semua. Ada sesuatu. Upah yang Tuhan janjikan yang bukan di bumi gitu. Ya, luar biasa ini. Iman itu mengalahkan penderitaan. Iman itu mengalahkan penderitaan ya. Ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Wah, itu penderitaan batin yang luar biasa ya. Ini penderitaannya penderitaan batin luar biasa. Ayat 24 karena iman maka Musa ini
Kan seolah-olah jadi anak raja. Walaupun diangkat ya, diambil dari air dan menjadi keluarga kerajaan gitu. Tapi dia nolak loh. Padahal dia enak banget ya. Siapa yang nggak mau jadi anak raja saat itu ya, Raja Mesir. Menolak disebut anak putri Fir'aun. Ia lebih suka menderita sengsara. Ya kan ini berkebalikan dari keinginan daging. Ya. Kalau keinginan daging inginnya ya jangan sengsara lah gitu. Dia memilih itu dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ya, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah yang di mana? Belum tahu. Upahnya belum tahu. Yang ada di depan dia ancaman, ya. Ia meninggalkan Mesir itu apa? Raja akan murka. Tidak takut, tidak takut menderita. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Loh ya. Ia melihat apa yang tidak kelihatan. Iman gitu. Dengan mata iman. Ya karena iman, kemudian ia mengadakan pasca, pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ya, nah ini ayat bagus. Coba lihat kaitan ayat ini dengan ayat-ayat yang tadi ya. Di dalam terjemahan ya, dalam terjemahan bahasa Inggris beberapa ini ternyata muncul kata-kata apa? Integritas. Integritas ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Ternyata integritas itu tulus hati. Tulus hati itu sungguh hati. Satu Raja-Raja 9 ayat 4. Ya, ini saya eh, tidak taruh di situ terjemahan bahasa Indonesianya. Mari kita baca. Satu Raja-Raja 9 ayat 4. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Artinya ini apa? Ayat ini ke Salomo ya. Karena ayahnya adalah Daud, ayah Salomo. Dengan tulus hati dan dengan benar. Dengan tulus hati itu diartikan di dalam bahasa Inggris apa? Integrity, integritas. Dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, ayat 5 apa? Then I will establish the throne of thy kingdom. Dan aku akan meneguhkan, meneguhkan ini memperkuat. Tadi ya kata-katanya apa? To fortify, to hold fast, memperkuat tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ya lihat ya ayat ini dengan ayat utama di satu Tawarik tadi. And if thou wilt walk before me. Kalau engkau berjalan di hadapanku. As David thy father walk. Seperti Daud ayahmu berjalan. In integrity of heart. Oh, ya. Dengan integritas hati. Dengan ketulusan hati.
dengan bersungguh hati, ya, and in uprightness, dan dalam kebenaran, melakukan semua menurut apa yang telah aku perintahkan, menjaga perintah-perintahku, ya, dan apa yang telah dijadikan penghakiman, ya, penghakiman Tuhan. Then I will establish the throne, kepada yang bersungguh hati, kepada yang punya integritas hati, kepada yang hatinya tulus. Tuhan akan mencurahkan kekuatannya. Di sini dikatakan, aku akan memperkuat tahta kerajaan. Luar biasa ya. Integrity dalam bahasa Ibrani-nya Tom diartikan sama loh tuh. Complete, perfect, ya, complete, lengkap, sempurna, tidak bercacat, innocence, tak ada celah, ya, secara moral nggak bercela. Kata-kata establish, ya, Tuhan memberikan kekuatan, sama ternyata banyak sekali arti yang dipakai, menolong, memegang kuat-kuat, memberi kekuatan, strengthen, ya, memberi kekuatan. Kita lanjut lagi. Jadi hanya orang yang diperkenan sebetulnya oleh Tuhan, yang mendapat kekuatan dari Tuhan, yang mendapat pertolongan, yang diberi em, kekokohan, gitu ya, dikokohkan. Kita lihat di 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Siapa? Elohim Yahweh, ya. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Nah, tulus ikhlas ini diterjemahkan dalam King James itu perfect heart. Langsung diterjemahkan. Jadi bersungguh hati itu diterjemahkan perfect heart. Tulus ikhlas diterjemahkan perfect heart. Karena akar katanya sama, shalem. Dan dengan rela hati. Nah, hebatnya ini ya. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Melihat dengan hati-hati. Watch carefully. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, dengan sungguh hati mencari dia, maka Tuhan berkenan ditemui. Ya, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi sama nih peringatan. Jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ini yang paling mengerikan kan? Ketika kita dibuang selamanya, artinya kita terpisah selamanya. Sampai kekekalan, kita terpisah. Ah ya kita nggak mau lah. Ya, maka mari kita dengan tulus ikhlas beribadah kepada Tuhan. Kisah 13 ini dalam perjanjian baru ya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Tentang Daud ini, Allah menyatakan apa? Aduh, malam ini saya cuma mau ngajak kita sama-sama. Yuk kita minta kepada Tuhan. Untuk kita menjadi orang yang berkenan di hatinya Allah.
A man after God's own heart. Cuma satu orang loh yang mendapatkan julukan a man after God's own heart. A man after mine own heart. Begitu kata Tuhan. Siapa? Daud. Dan Daud bukan tanpa tanpa dosa ya. Dia berdosa. Tapi dia sungguh-sungguh juga bertobat. Tentang Daud, Allah menyatakan apa? Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Ya, aduh, itu kerinduan saya juga gitu. Tuhan, bisa nggak ya kita ini mendapat tempat di hatinya Tuhan. Sampai Tuhan berani ngomong, oh ini loh, ya, seperti Tuhan mengatakan kepada Tuhan Yesus kan, inilah anak yang kukasihi. Ya, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Aduh, kita diperkenan. Nggak banyak yang punya julukan seperti ini. Maka di Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Ditegaskan begini. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Yuk kita menghadap Allah dengan hati yang sempurna, dengan hati yang utuh dipersembahkan seluruhnya, dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, kalau kita persembahkan, devoted hati kita sempurna, sesempurna mungkin, terus diperbarui hari demi hari. Semoga kita mendapat perkenanan Tuhan. Ya, mari kita berjuang terus setiap hari untuk tulus ikhlas, tulus ikhlas. Kalau sudah tulus ikhlas, itu nggak ada loh motivasi lain ya. Kenapa kita mengikut Tuhan? Nggak ada motivasi yang lain. Kecuali cuma pengen diperkenan. Ya, kecuali pengen diperkenan. Bukan cari posisi, bukan cari berkat, bukan cari kesembuhan. Segala hal yang fisik itu bukan. Jadi ini meneguhkan kita semua malam ini, gitu. Makin meneguhkan, mengamplas kita ini, ya, ngamplas kita, makin sempurna, makin bagus, fine tuning terus, untuk kita boleh menjadi a man after God's own heart, menjadi orang yang berkenan di hatinya Bapa. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Amin, amin. Teman-teman, siapa yang diberkati dengan firman Tuhan, bisa lambaikan tangan. Diberkati ya. Boleh nggak Rida sampaikan apa yang jadi berkat
dari kebenaran firman Tuhan malam ini. Silakan. Wenda luar biasa. Wenda dapat mujizat Pak Roni hari Minggu ini. Wow, puji Tuhan. Jadi saya bawa gereja di tempat saya. Waktu pulang dia nggak cerita. Malam jam 8 baru cerita. Saya cuma pesan begini jam 8. Tekun berdoa ya. Obat tuh nomor 2. Terus iya Bapak, saya percaya. Tadi itu firman Tuhan di gereja saya. Amin, betul itu. Saya itu sebenarnya sudah sakit tenggorokan 3 hari Bapak. Tapi pulang gereja tadi hilang sakitnya. Wah, saya juga Oh, terpesona. puji Gitu. Tuhan. Iya, memang firman Tuhan luar biasa disampaikan. Wah, tapi ternyata Wenda juga sangat sangat fokus. Nah, luar biasa. Itu teman-teman ya. Firman itu hidup dan luar biasa. Malam ini Amin, luar amin, biasa loh. amin. Iya. Oke, kita rindu mendengar kebenaran yang menjadi berkat buat kita. Silakan. Karena biar dua arah. Gimana Bapak Mentor? Oke, Ya, kita silakan. kita perlu dengar. Iya. Tidak, Yanti, Mira, silakan siapa duluan. Wenda boleh bersaksi kalau bersaksi. Ko Afi, Mas Yandri, silakan. Pak Daniel. Mari teman-teman. Kalau nggak ada sambil nunggu ya, saya cerita Oh, mm-mm. tadi pagi anak saya nelpon dan cerita banyak ya. Kita nggak tahu bahwa ternyata anak saya ini kan lagi liburan gitu, ceritanya liburan sama teman-temannya diajak, dia nggak pernah kebayang mau ikut teman-temannya liburan gitu. Diajak liburan dan dia senang kalau ke museum gitu dia senang. Museum apapun lah ya. Saya kalau ke sana diajak ke museum juga. Nah, ini dia ke museum di Auschwitz. Apa yang ada di kepala teman-teman kalau ngomong Auschwitz ya? Auschwitz ini kamp konsentrasi, tempat pembantaian bukan hanya orang Yahudi. Orang Yahudi mati dibantai zaman Holocaust itu 3 juta orang. Jadi kalau ada satu kota yang isinya 3 juta, satu kota habis. Ya, Em, saya sudah membaca banyak buku. Saya sempat membeli DVD yang isinya itu adalah kamp konsentrasi, nggak hanya di Auschwitz, tempatnya banyak. Tapi yang besar dan banyak sekali yang meninggal di situ ya di Auschwitz ya. Jadi dia terkaget-kaget. Saya juga kaget juga. Kaget apa? Oh, ternyata anak saya nggak tahu kisah yang sangat mengerikan tentang kamp konsentrasi. Tapi dia datang ke sana. Ya, dia datang ke sana. Dan teman-teman, ya, Bapak Ibu Saudara, membaca buku itu ternyata ya, karena kan buku itu juga ditulis, eh, kita jadi lebih bisa dengan membaca buku, kita imajinasinya itu bisa jauh lebih kaya, ya. Jauh lebih kaya dibanding orang lihat. Maka ketika anak saya cerita, dia nggak tahu kalau akan dibawa ke tempat yang seperti itu, gitu. Memasuki museum pembantaian itu awalnya kayak tembok modern gitu. Oh, dia pikir mau lihat masuk ke gedung, lihat-lihat eh, foto dan sebagainya. Enggak, tapi begitu temboknya habis, itu adalah kamp konsentrasi yang masih di-preserve, masih dipelihara seperti saat itu. Ada tempat-tempat yang tidak boleh difoto, ya, dan ada tempat-tempat yang boleh difoto, ada tempat-tempat yang boleh bersuah foto, tapi tidak boleh senyum untuk menghargai ya betapa di tempat itu yang ada bukan sesuatu yang layak untuk kita tersenyum gitu. Kita keluar dari situ itu membawa kepedihan gitu.
bahwa Homo homini lupus itu terjadi, bahwa manusia itu memakan sesamanya terjadi di situ. Jadi ketika dia cerita ya, oh dia masuk ke sana, jadi orang itu katanya masuk, dipikir itu kan kotor gitu ya, habis dari luar kota sampai situ, masuk ke ruangan kayak ada pancuran untuk mandi, ternyata yang keluar dari pancuran itu bukan air, tapi apa? Pestisida, gas gitu ya, untuk membunuh. Dari situ langsung ada tempat kremasi. Ya, orang yang mati diambil rambutnya, yang diambil rambutnya untuk apa? Untuk jadi baju ya kan, jadi banyak lah ya. Tapi bukan manusianya yang diambil, hanya bagian dari tubuh manusia. Manusianya nggak dianggap manusia, begitu. Ya dia cerita banyak gitu ya. Terus ranjang-ranjang yang bertumpuk-tumpuk begitu ya, kayak kandang burung. Terus dia cerita, oh banyak yang mati itu yang bagian bawah karena begitu musim dingin, yang dekat lantai itu dingin sekali, mati kedinginan gitu ya. Kemudian saya tanya, karena saya sudah baca bukunya Viktor Frankl ya, A Man Search for Meaning, buku yang ditulis oleh seorang yang mencari arti kehidupan seperti begitu ya, Viktor Frankl. Saya ngomong begini, tahu nggak yang kamu cerita ya, orang itu masuk ke kamar gas ya, gas chamber, itu sebetulnya itu adalah kematian yang batch 2. Batch pertama, orang datang ke kamp konsentrasi itu pakai kereta. Keretanya bukan kereta orang, kereta barang. Kereta barang tahu sendiri kan ya, Bapak Ibu Saudara, kalau dia masuk ke dalam kereta barang ditutup, hampir tidak ada udara. Pengap sekali. Ya, pengap sekali. Tutup rapat kan nggak ada jendelanya itu. Mungkin hanya celah pintu dengan dinding kereta barang itulah udaranya masuk dari situ. Tapi bayangkan di kereta barang itu orang masuk berdesak-desakan, berdesak-desakan. Mungkin tidur pun berdiri nggak jatuh. Ya, persis kalau kayak kita naik kereta di Jakarta, kereta KRL itu tidur berdiri tidak jatuh karena sudah berdesak-desakan seperti ikan asin. KRL mungkin hanya 1 jam berdesak-desakan. Ini perjalanan bisa 3 hari, bisa 4 hari. Jadi ketika sampai di kamp konsentrasi Auschwitz, ketika pintu kereta barang dibuka, sebagian sudah mati, sebagian sudah mati. Dan ketika dibuka, yang ada apa? Bau kotoran, bau pesing karena orang buang air besar, buang air kecil di tempat itu. Lebih mengerikan dari penjara ini, gitu. Jadi yang keluar dari kereta itu, dari kereta barang, dalam kondisi sehat itu jarang sekali. Dan begitu keluar itu dibariskan, dibariskan. Orang yang kelihatan limbung, yang kelihatan pucat, ya, yang kelihatan napasnya tersengal-sengal, itu adalah kelompok yang masuk ke gas chamber dulu. Karena apa? Ini orang tidak bisa dipekerjakan. Karena kan di sana kerja paksa ya. Kerja paksa untuk bangun rel. Yang kelihatannya lemah masuk gas chamber. Dipikir mau mandi kan, karena habis keluar dari kereta dengan kondisi badan bau pesing, bau kotoran, mandi kan. Ternyata begitu masuk kamar itu, dipikir kamar mandi, tidak keluar selamanya. Tidak keluar lagi. Coba bayangkan ya, itu yang masuk itu keluarga, ya masuk kereta sama-sama keluar, sudah yang meninggal. Orang tuanya masuk ke kamar gas dan nggak keluar lagi. Bayang ya, mirip seperti COVID. COVID begitu masuk rumah sakit kayak perpisahan. Orang nggak tahu. Begitu keluar sudah dibungkus plastik.
Kalau ini nggak dibungkus plastik, nggak ada, karena sudah dikremasi, habis begitu aja, habis begitu aja. Dan orang di situ tidak lagi dipedulikan, harkat martabatnya itu tidak ada. Jadi ketika Viktor Frankl, orang dengan pendidikan doktor segala macam banyak sekali di situ. Yang dibawa apa orang-orang? Coba kalau sekarang kebakaran, apa yang biasanya kita bawa keluar dari rumah? Ijazah, rapor, karena apa? Itu buat nyari kerja kan? Jangan sampai kebakar kan? Yang kita bawa itu. Itu juga yang dibawa orang-orang Yahudi. Yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat itu ya. Yang dibawa itu map yang isinya apa? Wah, ijazah, sertifikat apa. Ketika sampai di kamp konsentrasi, itu diambil, buang ke tempat sampah, kasih nomor. Nomormu 13405. Saya nggak perlu tahu siapa namamu, saya nggak perlu tahu kamu itu S1, S2, S3. You are just a number. Kamu cuma angka aja, ya, cuma angka. Dan ketika angka itu dipanggil, ya, ya udah, dia tidak ada bedanya dengan orang lain, cuma angka aja. Ya. Dan saya cerita itu, kan dia cerita, anak saya cerita, oh kalau meninggal begini, saya ngomong, diceritain nggak sama guide-nya, sama tour guide-nya, bahwa di camp konsentrasi itu karena saking seringnya melihat orang meninggal, itu orang sudah tumpul, hatinya itu udah tumpul, udah nggak ngeri lagi gitu melihat orang meninggal. Yang ada kalau orang meninggal itu rebutan apa? Rebutan sepatu, rebutan baju. Orang di sana, siapa yang di sini pernah eh, coba nyemplungin kaki di es gitu ya, yang sangat dingin, itu kaki kita sakit sekali. Namanya kalau di luar negeri kalau jalan di atas salju itu, terus kemudian sepatunya bolong, salju masuk, itu bite frost ya. Jadi lama-lama itu kaki kita itu beku sampai akhirnya kaki kita itu nggak berfungsi, harus diamputasi. Ya sarafnya mati, semua mati. Dan mereka itu banyak yang sarafnya mati dan harus menarik kaki yang sudah nggak hidup lagi. Kakinya nggak bisa diamputasi, nggak ada yang peduli lah di situ ya. Dan mereka harus kerja untuk pasang rel di eh, musim dingin gitu. Maka ketika ada orang mati yang dicari sepatunya lebih bagus diambil rebutan. Ya, ya sorry ya, tapi jadi orang mengharapkan teman yang sepatunya masih bagus berharap temannya mati karena apa? Sepatunya mau saya ambil. Sudah nggak berpikir logis manusia lagi, nggak ada rasa belas kasihan lagi. Itu luar biasa. Nah, kita belum dihadapkan seperti itu. Kalau kita dihadapkan seperti itu, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita mau harapkan lagi dari dunia ini? Dunia tadi yang saya bilang, semua itu semu belaka. Semu belaka. Dan bahkan ada orang yang akhirnya apa? Harapannya nggak ada yang lain, pengen cepat mati daripada menderita. Tapi Viktor Frankl luar biasa. Dia bisa survive itu harapannya apa? Ketemu anak dan istrinya. Tapi ternyata apa? Istrinya mati. Gitu. Dan dia masih bisa bertahan. Maka dia lanjutkan itu. Ya. A Man Search for Meaning itu akhirnya bukunya menjadi bestseller dan semua psikoterapi belajar dari situ. Untuk apa? Untuk menguatkan orang-orang yang sudah frustasi dalam hidup. Kamu belum apa-apa. Penderitaanmu itu belum apa. Coba lihat orang ini yang sudah mengalami penderitaan yang luar biasa dan akhirnya keluar dari situ masih bisa memberikan banyak manfaat buat orang lain. Ya kita bagaimana gitu ya. Itu bagaimana. Kalau kita lihat ayat-ayat tadi, memang nggak banyak lagi. Malah boleh dibilang jangan mengharapkan sesuatu yang semu dari dunia ini. Jangan berharap dunia memberi kebahagiaan. Kalau kita berharap pada dunia memberi kebahagiaan, akhirnya apa? Kita menjadi orang yang paling malang. Ya. Maka kemudian kita banyak banyak menderita. Menderita ya salah. Kita berharap kepada sesuatu yang tidak kekal.
Ya, ya itu tambahan ya betapa eh, mengerikan sesuatu yang terjadi kan dan belum lama artinya begitu. Tahun 1945 itu kan belum lama, belum ada 100 tahun yang lalu itu terjadi pembantaian yang luar biasa. Jadi bersyukur kalau kita eh, sekarang tidak dalam kondisi perang. Negara sebelah dalam kondisi perang loh kan gitu. Ya. Nah kita nggak perlu menunggu situasi seperti itu untuk kembali sungguh-sungguh bersungguh hati kepada Tuhan. Nggak perlu nunggu nunggu situasi menjadi sangat mengerikan. Nggak perlu. Sekarang pun sudah bisa belajar untuk bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan sehingga Tuhan selalu mengaruniakan kekuatan kepada kita. Ayo, Wow, siapa yang mau luar biasa. bersaksi, silahkan. Menarik ya teman-teman, diperhatikan nggak tadi ayatnya itu teman-teman ya? 2 Tawarik 16 ayat 9 itu luar biasa ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Terkadang kalau kita dalam zona nyaman, sangat susah untuk sungguh hati dengan Tuhan. Susah. Semua ada. Susah tuh sungguh-sungguh. Oh, mencari Tuhan dengan sungguh hati. Apalagi nih, kalau kita sudah level pelayan, wah bisa saja itu melayani sudah jadi rutinitas. Oh, aku udah bisa nyanyi, aku udah bisa apalah, aku udah bisa khotbah, aku bisa main drum, main gitar, udah bisa. Cari Tuhannya itu dengan sungguh hati itu yang jadi pertanyaan kan. Nah, makanya saya tambahkan sedikit Pak, ada ayat yang sering saya sampaikan di Wahyu 2 ayat 4 kepada jemaat di Efesus kan. Sering kita dibahas di hari yang lain kan. Tuhan Yesus berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bertobatlah katanya ayat 5 kan. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau telah lakukan. Padahal ayat yang ketiga dikatakan engkau menderita demi namaku. Luar biasa loh itu. Itu artinya engkau menderita demi namaku dan tidak pernah kena lelah. Wah itu kayak tidak masuk akal itu. Bapak mentor itu kan. Tapi ayat 4 tuh dicelah. Jadi betapa pentingnya kata bersungguh hati ini memang harus kita hidup di dalamnya. Kita harus sering mengintrospeksi diri kan. Makanya saya bilang, apa yang teman-teman dapat? Saya terbakar secara pribadi. Saya sungguh-sungguh, tapi pikiran saya terbagi tadi, memperhatikan satu-satu nih. Ini menyimak gak ya? Tapi ada yang aku lihat tidak nyimak. Ada yang ngerjain yang lain. Aduh, yakin. Saya ngerjain yang lain gitu. Tapi saya sendiri tuh terbakar dengan kata bersungguh hati itu. Wah, itu itu menemplak semua kita ini yang masih hidup. Nggak bilang, kamu udah pendeta ya, jadi kamu lolos. Tidak. Ini semua kita ditampar dengan ayat ini. Gitu ya. Jadi yang benar-benar kita harus datang sama Tuhan. Tuhan tidak lihat kita datang tampil aja di hadapannya, tapi dia lihat hati kan. Makanya Daud ini kan orang yang paling berkenan kan di hadapan Tuhan. Tadi ada kan disinggung, Daud itu disenangi Tuhan. Tadi malam juga kita bahas Pak Mentor, Pak Daniel tanya apa artinya Wahyu 3 ayat 16. Kan Wahyu 3 ayat 16, karena engkau suam-suam kuku maka aku muntahkan. Tidak dingin, tidak panas, dimuntahkan. Nah, ini bicara dengan bersungguh hati. Aku kaitkan dengan Wahyu 2 ayat 4 kan. Karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula atau karena engkau tidak bersungguh hati di hadapanku, maka
aku celah, aku muntahkan kan kayak gitu. Betapa pentingnya kita eh, merespon kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya pada saat kita tadi dikatakan tidak taat karena ada berkat, tidak taat maksudnya kita nggak taat, kita nggak hanya taat karena ada berkat, kita nggak hanya taat karena kita lagi sehat, tapi dalam penderitaan justru kita harus taat. Yang dicontohkan siapa tadi teman-teman? Siapa yang dicontohkan tadi? Ada yang ingat? Iya, iya. Bisa nggak ceritain tadi itu seperti apa Abraham itu sampai? Ya silakan Bapak Tadus. Ya, saya eh, terima kasih Pak Roni atas kebenaran firman Tuhan yang luar biasa sepanjang disampaikan. Menjadi perenungan buat saya apa yang disampaikan Pak Levi. Kita yang sudah pelayanan. Pertanyaannya ini, apakah saya sudah sungguh hati betul di hadapan Tuhan atau tidak? Dan dua pertanyaan, bagaimana saya harus bersungguh hati, lalu apa yang menjadi ukuran? Dan mungkin bisa ada berkat yang disampaikan tambahan lebih dalam sehingga kita betul-betul memperhatikan bagian ini karena dibilang tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu serius dan luar biasa. Ya. Baik, terima kasih pada sesi. Pertanyaan ini pertanyaan eh, yang tidak bisa dijawab oleh orang lain sebetulnya. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh masing-masing, ya. Dan saya tahu pergumulan kita masing-masing. Saya merasa masih masih belum juga. Itu menjadi pergumulan saya, ya. Dengan banyaknya persoalan yang dihadapin setiap hari, ya. Doa jam 5 gitu misalnya. Tapi pikiran ini udah nanti ada masalah ini harus diselesaikan nanti ada itu itu juga menjadi pergumulan sama Pak. Saya pergumulan begitu. Tuhan ampuni kok pikiran saya ini mikirin masalah bagaimana menyelesaikan kayak kurang iman saya ini. Ya, percayalah Tuhan pasti tolong. Tapi dalam hati tetap berpikir ya Tuhan tolong. Tapi kan saya harus juga bekerja. Saya nggak bisa tinggal bersedekap aja begini biar Tuhan yang kerjakan nggak mungkin gitu. Karena ini kerjaan gitu kan. Tapi saya juga bergumul gitu. Dan setiap kita pasti punya perjuangannya masing-masing. Yang bisa menjawab Pak Tadu sendiri. Saya juga punya perjuangan, masing-masing punya perjuangan. Tapi saya tahu saya jauh dari sempurna. Saya harus terus amplas terus nih, amplas terus sampai licin bener. Ya, dan saya berharap sebelum dipanggil Tuhan sudah licin, sudah oke. Ya, saya berharap begitu. Nah, contohlah Daud. Memang Daud tidak melakukan dosa. Daud dosa. Dosanya besar, besar sekali. Besar sekali. Tapi kan Tuhan berkenan ampun. Karena apa? Daud juga sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Maka seperti wanita yang didapati berzina dan kemudian orang mau melempari batu. Dan Tuhan apa? Go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang kita perjuangkan. Ya, cukup sudah. Tutup buku. Kita buka lembaran baru gitu ya. Terus begitu. Karena tadi yang disampaikan Pastor Lepri itu betul. Ya. Kenikmatan hidup, kenyamanan hidup itu sebetulnya yang ditawarkan oleh oleh iblis gitu ya. Jadi hedonisme itu ditawarkan dan kita kalau nggak hati-hati kejeblos tanpa kita terasa. Kita udah nyaman gitu, dibuat nyaman dan akhirnya kita nggak bersungguh-sungguh. Waktu kita cinta mula-mula, wah mati pun siap gitu kan. Apalagi waktu cinta mula-mula biasanya masih bujangan. Wah, nggak ada beban ya, sendirian, fight oke. Tapi begitu sudah berkeluarga, punya anak, punya ini. Oh mikir, banyak yang dipikir.
Ya, banyak yang dipikir. Dan kadang-kadang, ya maaf, kita menjadi orang yang tidak menempatkan Tuhan pada tempat yang semestinya. Kan nggak boleh ada prioritas. Oh Tuhan prioritas pertama. Nggak ada. Tuhan nggak boleh begitu. Tuhan itu nggak ada nomor satu, nomor dua. Buat Tuhan itu segalanya. Begitu dikasih prioritas, seolah-olah Tuhan punya punya sesuatu yang masih layak dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan. Segalanya Tuhan. Nomor satu Tuhan, nomor dua Tuhan, nomor tiga Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Nah kita kan masih enggak. Kadang-kadang kita masih mikir yang lain, ya. Nah jadi kita berharap, ya masing-masing introspeksi pertanyaan Pak Tadus itu pertanyaan yang valid. Kita masing-masing berjuang. Bagaimana ya? Tahu bahwa kita ini sungguh-sungguh apa enggak sih? Tahu bahwa kita ini sudah mempersembahkan dengan utuh, dengan sempurna. Yang tahu kita masing-masing. Kita sudah sempurna atau belum? Masih ada sesuatu yang kita genggam atau kita sudah begini aja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya kita belajar. Terima kasih Pak Tadus. Itu Ya, pertanyaan yang hanya bisa dijawab masing-masing. Iya, aku lihat satu khotbahnya Mel Atto, Pak, kemarin. Hati-hati dengan dosa yang merasa benar sendiri. Merasa diri benar, eh, itu juga dosa. Wah, merasa diri benar maksudnya dalam hal apa? eh, apa kemarin ya? Apa bahasa Inggrisnya, Pak? Self apa ya? Lupa ada bahasa Inggrisnya. Apa S- dulu? apa iya self apa Pak bahasa Inggrisnya itu? Apa merasa diri benar gitu maksudnya. Iya. confidence atau percaya Ah, diri. Confidence. confidence ya. Kalau confidence keyakinan diri ya. Ah, iya iya. Ya, ya, Itu dia bilang hati-hati dengan dosa itu. Wah, bertobat katanya. Waduh. ya, ya. Maka pernah saya katakan kan ya. Jadi percaya diri oke sih, tapi lebih bagus itu tahu diri. Ya. Habis tahu diri apa? Sadar diri. Kita masih jauh. Gitu. Iya. Jadi ah, anak-anak kita di sini ya ini karena kita hanya Tuhan percaya untuk membimbing, bukan berarti kita seperti yang sampaikan tadi bahwa ya kita semua berjuang. Tadi juga saya sampaikan bahwa kebenaran ini menampar. Tidak dibilang, oh saya udah pendeta, saya udah sampaikan firman, saya udah menyampaikan, jadi saya udah bebas. Ini seumur hidup kita semua ini. Ya, apakah kita benar-benar every day, setiap hari, setiap saat, bukan hanya setiap hari, setiap saat kita bersungguh hati. Dan tadi disampaikan bahwa apakah tadi bukan Tuhan itu yang jadi prioritas, tapi dalam semua dimensi, maksudnya bukan Tuhan pertama dulu, baru anak, istri, anak, apa segala. Ya, tadi disampaikan bahwa dalam semua dimensi Tuhanlah yang menjadi segala-galanya. Nah, itu dari kita yang tua-tua lah ya. Sekarang dari muda-muda bolehlah sedikit. Ya, silakan, silakan. Adik-adikku. Kok Afi mau menyampaikan sesuatu? Ya Pak, ini agak sedikit sukar ya Pak ya. Belum ada celah untuk saya memberikan pertanyaan. Ada-ada aja. Adik-adik sekali. Iya, betul. Bapak ini, Pak Roni ini kan kalau menjelasin itu kan sudah sempurna sekali ya. Dengan dibarengin dengan ayat-ayat itu ya Pak ya. Ya ada di explain bagaimana itu harus hati seseorang itu berpaut kepada Tuhan ya gitu. Mungkin ada yang lain Pak dari teman-teman kita ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan. Tapi kok Afi begini kok Afi. Saya em, masih intinya begini.
Saya coba cari tema apa ya buat discipleship gitu ya. Berhari-hari itu nggak ada loh. Nggak ada nih, bingung. Tapi begitu Tuhan taruh satu ayat itu dan kemudian kita gali gitu ya Pak Afif. Oh itu bisa ketemu, oh ke sini ada hubungan ya, ke sini ada hubungannya. Jadi saya merasa begini, saya ini nggak ada apa-apanya. Ini benar kalau bukan Roh Kudus, itu nggak akan kegali, nggak akan terkoneksi begitu ya. Kalau kita menggunakan ini sendiri nih, wah saya coba cari bahan, nggak ketemu, nggak ketemu. Jadi betul-betul saya lihat Roh Kudus itu luar biasa. Ayo kita coba bergantung gitu ya. Kita coba bergantung, dia akan menyingkapkan banyak hal. Hal yang bagus sekali gitu. Yang saya sendiri juga kayaknya saya juga nggak pernah denger nih khotbah kayak begini ya. Kok bisa ya? Oh ke sana ya arahnya. Terus jadi dengan begini kita rasa apa ya? Aduh, kita ini nggak ada apa-apanya sebetulnya. Makin kita merasa cari dengan kepintaran kita, nothing, we are nothing gitu. Kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita serahkan Tuhan mau pakai, pakai aja Tuhan. Ayo Tuhan mau arahkan kemana? Dia tunjukin gitu. Dia tunjukin. Begitu ya. Kita punya Allah yang sangat luar biasa. Nggak ada batasnya. Nggak ada batas. Ya, luar biasa, Pak. Ya, Roh Kudus itu yang selalu menyertai kehidupan kita ya, Pak. Yang selalu Betul, memberikan pertolongan betul. ya, Pak. Kalau kita ini, aduh, tadi kita ini sangat terbatas. Ayo, teman-teman masih ada? Silakan, silakan Mira. Yang sudah disampaikan oleh Roni dengan tema sungguh hati. Menarik sekali untuk disampaikan kepada kami, untuk kami dengar, untuk ingatkan kami lagi bahwa bagaimana kami sungguh-sungguh mencari Allah atau atau ini berbicara dengan hati kita yang ikhlas, hati kita yang tulus untuk mau kita mencari Allah. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa tokoh yang dengan kesungguhan hati, dengan iman, uh, mereka boleh berkenan kepada Tuhan, mereka boleh mengalahkan dengan penderitaan. Ada Musa juga, ada Abraham dan ada Daud. Nah, di sini nah, saya mengambil contoh atau saya belajar dari Daud yang mana ia selalu melakukan segala kehendak Tuhan sampai ia dikatakan berkenan kepada Tuhan. Jadi yang kita belajar, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan itu ialah kita sendiri yang tahu. Jadi tadi sudah disampaikan Bapak bagaimana kesungguhan hati kita mencari Tuhan, sejauh mana iman kita di hadapan Tuhan itu menjadi jawaban atau menjadi introspeksi diri masing-masing. Dan sebagai kami murid-murid anak-anak Tuhan, kita harus melakukan segala kehendak Tuhan, melakukan bagian kita supaya kita diberi kekuatan. Tadi di satu Raja-Raja pasal 9 ayat 4 itu bahwa kalau Salomo tulus hati dan ia hidup benar seperti ayahnya, yaitu Daud, Allah akan meneguhkan tata kerajaan. Jadi hanya orang-orang yang
Firman kepada Tuhan itu diberi kekuatan, pengokohan, dan saya menutup dengan satu ayat di 1 Petrus 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita ketika lama. Terima kasih. Terima kasih ya, Ademira, bagus nih ayatnya. Menambah kaya untuk kita malam ini ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia. 1 Petrus 5 ayat 10. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, ya, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, amin. Ya, ayat-ayat sebelumnya sadar ya, sadar dan berjaga-jaga lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mau mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Mari kita belajar beriman. Memang iman ini dipraktekkan. Iman nggak bisa hanya dikotbahkan, nggak hanya bisa dibaca. Iman ini harus dipraktekkan. Iya, ayatnya Mira luar biasa ya. Luar biasa. Nah, ini tadi berkaitan, tadi kan ada kata menderita disampaikan mentor, bahkan eh, itu ada di tambahannya mengenai menderita yang Filipi 1 ayat 29 kan, bahwa orang-orang yang bersungguh hati itu di Filipi 1 ayat 29 kan kepada kamu dikarunikan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi dia. Jadi itulah bukti orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan katanya kan. Luar biasa. Oke, semakin ditambahkan sama Mira. Oke, teman-teman. Ada closing ini dari Bapak atau gimana? 9. Ya, jadi kalau em, malam ini kita selesai belajar sama-sama, ya saya harap kita bisa berani begitu ya. Berani seperti ayat yang mengatakan tadi bahwa Daud itu menjadi orang yang diperkenan. Di bahasa Inggrisnya itu bagus ya. A man after God's own heart. Yuk kita berdoa, Tuhan, perkenankan saya menjadi orang yang mendapat tempat khusus di hatinya Tuhan. Ya, a man after God's own heart ini kan orang yang mendapatkan tempat khusus di hatinya Tuhan. Nggak mungkin orang yang tidak bersungguh hati kepada Tuhan punya tempat khusus di hatinya Tuhan. Semoga kita berani berdoa begitu. Sebab ketika kita berani berdoa untuk mendapatkan tempat khusus di hatinya Tuhan. Ini ngomongin very important person VIP ya, yang duduknya di depan ini. Apa yang sudah kita lakukan gitu? Kok kita minta tempat yang khusus? Kalau kita biasa-biasa saja, rasanya kita bisa jadi kelas yang beli karcis dapat tempat berdiri di belakang, gitu. Tapi kalau kita pengen dapat tempat VIP, wah, berani bayar harga gitu. Ya, berani bayar harga. Jadi ketika kita minta Tuhan, bisa nggak ya
Aku diperkenan seperti Daud mempunyai tempat istimewa di hatinya Tuhan. Artinya ya kita mesti mengikuti belajar seperti orang-orang yang hebat itu, tokoh-tokoh di Alkitab itu. Ya kiranya ini menjadi perjuangan kita masing-masing ya untuk bisa mendapatkan tempat istimewa di hatinya Tuhan. Itu Pak Refli. Oke, teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita tutup ya ibadah kita malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu malam hari ini yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi cermin bagi kami untuk melihat sudah sejauh mana kami bersungguh hati di hadapan-Mu. Karena hanya orang-orang yang bersungguh hati yang akan Engkau berikan kekuatan. Kekuatan untuk mampu melewati setiap penderitaan yang memang harus kami lalui, supaya sungguh terbukti iman kami menjadi iman yang dimurnikan, yang menghasilkan buah yang matang. Ajar terus kami, didik kami terus supaya kami terus belajar untuk bersungguh hati setiap waktu, setiap saat di dalam perjalanan iman yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Sampai kami memiliki iman yang sempurna. Sampai kami didapati tak bercacat celah di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami yang hadir malam hari ini. Karena sesungguhnya untuk itulah Engkau memanggil kami untuk supaya kami melalui satu proses dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang satu sampai kami mencapai kepenuhan akan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Roni yang sudah Engkau tuntun untuk menyampaikan setiap kata kalimat firman-Mu bagi kami yang hidup dan berkuasa, yang adalah roh dan hidup itu, sehingga setiap kami mengalami satu kebangunan rohani malam hari ini, dan biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini, terus Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu untuk terus menyampaikan setiap isi hati-Mu untuk kami terus dididik, diajar di dalam Zoom Discipleship ini Tuhan. Dan Engkau sendiri yang berada di barisan terdepan di dalam seluruh kegiatan aktivitasnya setiap hari, bisnis usahanya Engkau sendiri yang memberkati, Engkau yang menjauhkan dari setiap halangan dan rintangan, Engkau mempermudah segala sesuatu sehingga apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya Engkau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Berkati seluruh keluarga istri anaknya senantiasa dalam penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna. Dan bagi kami semua malam hari ini yang hadir, bila terus Engkau menjamah kami supaya kami sungguh-sungguh senantiasa merenungkan akan kebenaran firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh tertanam di dalam kebenaran firman, tetap tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami berdoa, biarlah Engkau yang memberkati kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami, dan kami sepakat berdoa buat rekan kami yang sakit, Engkau yang memberkati mereka, Engkau memberikan organ-organ tubuh yang baru, menjadi organ-organ tubuh yang sehat, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan yang sempurna daripada Engkau ya Bapa di surga. Teristimewa buat saudari kami Wenda dalam pemulihan paru-parunya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya satu hal, ketika kami berseru, Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Bila Engkau memberikan dia organ tubuh yang baru, paru-paru yang baru. Kalau ada tumor kanker, kami tolak dalam nama Yesus. Kalau ada sesuatu yang
membuat paru-parunya rusak, kami doa biarlah semua penyebabnya itu dihilangkan dalam nama Tuhan Yesus, ditiadakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ia memiliki kembali paru-paru yang baru, dan seluruh organ tubuhnya Engkau pulihkan Tuhan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami berdoa menopang anakmu ini, biarlah Engkau mengalirkan kesembuhan yang datangnya daripada Engkau. Biarlah pemulihan secara rohani juga terjadi sepenuhnya di dalam ruang batinnya. Bersama suaminya yang terkasih, Engkau yang menuntun mereka sampai mereka memiliki iman yang sempurna. Terima kasih Bapa, dan setiap kami yang hadir, Kau tolong kami supaya juga kami terus berjalan di dalam satu tujuan, yaitu memiliki iman yang sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab tanpa iman seorang pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah ketika kami memiliki iman itu, kami sungguh-sungguh berjalan di dalam iman itu, yaitu iman yang dipimpin oleh Yesus Kristus sendiri, yang memimpin kami dalam iman dan membawa iman kami itu kepada kesempurnaan. Bapa, berkenanlah Engkau memberkati kami satu persatu. Biarlah berkat rahmat anugerah Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami dapat ditolong setiap hari untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan, dan kami hidup di dalam iman yang terus menuju kepada kesempurnaan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Pastor Lepri.